Ini sup tongkway dan ayam. Ini namanya tongkway. Nah, seperti ini. Satu keping ini sudah dipotong. Satu bungkus ini harganya 10 ringgit. Ini juga tongkway, tapi ini yang mahal sedikit ya. Tengok size-nya lain sedikit, satu nipis, satu tebal. Karena aku bikin supnya banyak, jadi aku tambahin lagi supaya rasanya lebih wangi dan enak. Celur setengah ekor ayam, cuci bersih tongkway, didihkan 1,5 liter air, masukkan tongkway dan ayam. Tutup panci, masak menggunakan api besar selama 10 menit, lanjut menggunakan api kecil selama 50 menit. Nah, ini setelah 1 jam, airnya jadinya seperti ini. Supnya itu wangi dan enak. Bumbuin dengan garam secukup rasa. Sajikan selagi hangat. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Ini namanya ngaopong untuk bikin sup. Ini dada ayam, nanti dicelur dengan air mendidih dulu, dan ini setelah dikupas jadi seperti ini. Aku tambahin lobak putih dan wortel serta kurma merah kering, goji berry, scallop kering dengan sisik mushroom yang kering. Ngaopongnya aku potong seperti ini saja, begitu juga dengan lobak dan wortelnya. Setelah siap, didihkan 1,5 liter air, lalu masukkan bahan-bahan tersebut. Setelah masuk semua, tutup panci, masak menggunakan api besar selama 15 menit, lanjut menggunakan api kecil selama 1 jam. Setelah siap, bumbuin dengan garam secukup rasa dan siap untuk disajikan. Ini itu supnya itu rasanya manis ya, dari sayur-sayuran dan bahan-bahan lainnya ya. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Ini sotong spaghetti cabai rawit. Didihkan air secukupnya, masukkan garam dan olive oil. Lalu masukkan spaghetti, rebus hingga matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut bumbunya seperti berikut. Ini bumbunya udah aku catatkan di video ya. Tumis sotong hingga matang, lalu sisihkan. Selanjutnya panaskan butter, lalu tumis bawang putih dan bawang bombay cincang hingga matang. Setelah matang, masukkan cabai, daun bawang dan sotong tadi. Tumis-tumis, lalu masukkan spaghetti. Tambahkan sedikit air rebusan spaghetti tadi, aduk hingga sepati. Seasoning dengan bumbu-bumbu tersebut yang udah aku catatkan ya. Aduk-aduk lalu cek rasa. Bila rasanya sudah pas, masukkan potongan daun ketumbar dan siap disajikan. Selamat mencoba. Ini buat lauk juga enak, buat cemilan juga enak. Bumbuin daging ikan tenggiri dengan bahan-bahan tersebut, lalu aduk hingga sebati. Untuk cabenya disesuaikan selera ya. Ini aku menggunakan cabai hijau muda dengan cabai merah. Cabenya setelah dicuci bersih dibuang bijinya ya. Lalu masukkan adonan daging ikan tenggiri ke dalam cabai secukupnya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk adonan tepungnya aku menggunakan tepung tempura bestari perasa lada hitam. Setelah adonan siap, masukkan cabai tadi ke dalam adonan tepung. Panaskan minyak secukupnya, lalu goreng hingga matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Ini disajikan atau dimakan seperti ini saja udah enak, ataupun digunakan untuk lauk juga enak. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Ini sup tungkwa telur asin dan ayam. Ini beratnya 1 kg. Kupas kulitnya, cuci bersih, lalu potong-potong. Aku potong seperti ini saja. Ini ayamnya dicelur dengan air mendidih dahulu. Didihkan 2 liter air, masukkan tungkwa, ayam. Tutup panci, rebus menggunakan api besar selama 10 menit, lanjut menggunakan api kecil selama 1 jam. Setelah 1 jam lebih, masukkan kuning telur, rebus hingga kuning telur matang. Setelah kuning telur matang, masukkan putih telur, lalu bumbuin dengan bumbu tersebut. Ini nambahin garamnya hati-hati ya, soalnya sudah menggunakan telur asin, jadi dicoba dulu baru ditambah. Kalau tak, nanti terlalu asin susah dimakan.
Setelah selesai perbumbuan, cek rasa. Bila rasanya sudah pas, siap untuk disajikan. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Kali ini aku bikin kulit ayam atau kerupuk kulit ayam. Ini aku goreng crispy ya. Aku tuh penasaran banget setiap kali ngeliat apa itu Korean mukbang atau video mukbang di YouTube itu, kalau makan kulit ayam itu kok kriuk-kriuk crispy, kayaknya itu enak banget. Jadi aku penasaran, terus aku bikin. Ini cara-cara membuatnya, semua bumbu-bumbunya udah aku catatkan di video ya. Ternyata rasanya itu emang enak banget, gurih, crispy, kriuk-kriuk. Tapi tepungnya itu aku campur ya, tepung perasa original dan tepung lada hitam. Aku campur, adonan yang basahnya aku campur dengan lada hitam. Kalau gorengnya rasa original ya. Selamat mencoba. Kayak kerupuk. Yuk bikin salad yang mudah dan gampang. Ini dimakan bila-bila itu rasanya seger, entah itu pagi, entah itu siang ataupun sore. Aku menggunakan timun jepun 2 biji, aku geprek terus aku potong seperti ini saja. Aku tambahin bawang bombay 1/4 biji dipotong nipis dan daun ketumbar 1 tangkai aku potong panjang seperti ini saja. Untuk dressingnya aku menggunakan Kewpie mayo. Ini aku menggunakan roasted sesame flavor. Ini itu rasanya enak banget loh, wangi seperti itu. Kalau suka perisa bijen atau wijen ya, itu rasanya enak kalau yang suka lah ya. Tapi kalau yang nggak suka boleh menggunakan perisa lain. Yang perasa lemon juga enak, manis-manis asem gitu. Oke, ini sudah siap disajikan. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Ini ceker ayam goreng masak kecap dengan telur rebus. Ini bahan-bahannya dan ini bumbunya. Panaskan minyak secukupnya, tumis jahe, bawang merah dan bawang putih hingga matang, lalu sisihkan. Ini aku masaknya di rice cooker ya. Masukkan bumbu-bumbu tersebut yang udah aku catatkan di video. Lalu masukkan air mendidih, bawang goreng dan ceker ayam. Lanjut masak di rice cooker selama 1 jam. Setelah 1 jam masukkan telur rebus. Masak lagi selama 30 menit. Ini ngaduknya sesekali saja ya, jangan sering-sering diaduk, nanti takut cekernya hancur jadinya nggak cantik. Dan ini sudah matang ya, tuh kan hasilnya cantik, nggak hancur, siap untuk disajikan. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Hai, halo, ini sup timun tua dan ayam. Ini timun tua 1 biji dan wortel 1 biji. Kulitnya aku kerik seperti ini saja, setelah itu dicuci bersih, lalu aku potong-potong. 1 biji aku potong jadi 4 dan aku belah lagi. Ini isi dalamnya dibuang juga supaya nanti supnya nggak asem. Potong wortel dan ini ayamnya udah aku celur dengan air mendidih. Didihkan 1,5 liter air, masukkan kurma merah kering, 1 genggam goji berry dan scallop. Setelah itu masukkan ayam dan timun serta wortelnya. Tutup panci, rebus selama 10 menit menggunakan api besar. Lanjut rebus menggunakan api kecil selama 1 jam. Setelah 1 jam lebih, bumbuin dengan garam secukup rasa, aduk-aduk dan siap untuk disajikan. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Kali ini aku bikin bergedel tahu dan sambal kecap, makannya dengan daun bawang, enak. Ini bahan-bahan yang aku gunakan, udah aku catatkan di video ya. Potong kentang dan daging, lalu bumbuin daging dengan bumbu tersebut. Gaulkan hingga sebati, panaskan minyak secukupnya, aku goreng kentangnya terlebih dahulu. Bila dah matang aku goreng dagingnya. Sambil nunggu dagingnya matang aku bikin adonan tepung. Bahan-bahannya seperti yang aku catatkan di video ya. Ini teksturnya agak cair saja soalnya menggunakan tepung beras. Dan ini dagingnya udah matang, angkat dan tiriskan.
Haluskan kentang, aku menggunakan ulek saja, lalu blender daging goreng tadi. Setelah halus, masukkan ke dalam kentang dan bumbu-bumbu tersebut, lalu aduk hingga sebati. Ambil 1 biji tahu dan masukkan adonan ke dalam tahu seperti bikin tahu isi ya. Panaskan minyak secukupnya, ambil tahu masukkan ke dalam adonan tepung, lalu goreng hingga matang. Bila sudah matang, angkat dan tiriskan. Tadi waktu gorengnya aku tuangkan tepung untuk bikin kremesnya ya. Kurangkan minyak, goreng cabai, bawang merah, bawang putih untuk bikin sambal kecapnya, dan bumbunya seperti berikut udah aku catatkan di video. Tambahkan kecap manis dan siap untuk disajikan. Untuk kali ini aku masak si cucumber, ayam, dan steak mushroom. Ini bahan-bahan yang aku gunakan udah aku catatkan semua ya. Setelah aku cuci bersih, si cucumber aku potong-potong seperti ini saja. Panaskan minyak secukupnya, tumis jahe, bawang merah, dan bawang putih hingga matang. Setelah matang, masukkan ayam dan steak mushroom. Kalau menggunakan steak mushroom yang besar, masak dulu hingga matang, baru dicampur. Lanjut bumbui dengan bumbu-bumbu tersebut yang udah aku catatkan juga. Bila perbumbuan sudah siap, masukkan si cucumber, aduk-aduk dan biarkan mendidih. Setelah mendidih, ini masaknya aku pindah ke rice cooker. Setelah siap dituangkan, lalu masak seperti biasa memasak nasi, masak hingga matang, aduk-aduk sekali sekala. Oke, ini udah matang. Bila si cucumber ditusuk sudah lembut, itu tandanya sudah matang ya. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Untuk kali ini aku bikin udang goreng saus asam manis. Ini bahan-bahan yang saya gunakan. Bumbuin udang dengan garam dan tepung jagung, lalu gaulkan. Panaskan minyak secukupnya, goreng udang hingga matang. Bila sudah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak secukupnya, tumis bawang merah dan bawang putih hingga matang. Bila sudah matang, masukkan bumbu persausan ya. Ini saus tomat, saus cabai. Saus cabainya aku menggunakan 2 macam dan saus tiram. Masukkan air, lada bubuk, dan gula, aduk-aduk hingga sebati. Lalu cek rasa. Bila rasanya sudah pas, masukkan udang, gaulkan. Tambahkan daun bawang, tomat, dan bawang bombay. Ini kalau ada timun, tambahkan timun ya. Setelah siap, sajikan selagi hangat. Ini kombinasi masin, masam, pedas itu enak banget. Selamat mencoba. Untuk kali ini aku bikin sup selada air, ayam, dan abalone keping. Ini bahan-bahan yang aku gunakan. Dan ayamnya ini udah aku celur dengan air mendidih terlebih dahulu. Didihkan 1,5 liter air, masukkan ayam, sayur selada, dan wortel. Aduk-aduk lalu tutup panci. Masak menggunakan api besar selama 10 menit, lanjut menggunakan api kecil selama 1 jam. Setelah 1 jam 10 menit dan ini sayur seladanya juga udah empuk, udah mateng ya. Masukkan abalone keping, lalu tutup panci biar cepat mendidih. Ini rebus selama 2 hingga 3 menit. Setelah mendidih 2 hingga 3 menit, bumbuin dengan garam secukup rasa, aduk-aduk dan siap untuk disajikan. Sup ini walaupun sedikit plain tapi rasanya itu seger. Juga cocok buat yang lagi diet. Selamat mencoba. Ini buat lauk juga enak, dimakan seperti ini saja, dicocol dengan sambal juga enak. Bahan-bahannya udah aku catatkan di video. Tahunya aku menggunakan tahu keras ya, jangan tahu lembut, nanti susah dibentuk. Campurkan bahan-bahan tersebut, lalu masukkan bumbu-bumbu tersebut, aduk hingga sebati. Bila adonan sudah siap, panaskan minyak secukupnya, lalu ambil 1 sendok makan atau size-nya disesuaikan selera ya. Ini dicetak dengan sendok saja seperti ini, lalu goreng hingga matang. Ini gorengnya jangan lupa dibolak-balik, terus apinya jangan terlalu besar ya, takutnya nanti luarnya udah gosong tapi dalamnya belum matang. Nah, jadinya seperti ini. Bila dah matang, angkat dan tiriskan. Ini dimakan dengan saus sambal itu rasanya enak banget, gurih-gurih manis seperti itu. Selamat mencoba. Ini ayam goreng tumis cabai, bumbunya simple, bikinnya mudah.
Ayamnya aku menggunakan bagian sayap ayam, aku potong-potong seperti ini, bumbuin dengan bumbu tersebut. Gaulkan hingga sebati, lalu perap sekurang-kurangnya 30 menit atau 1 malam. Panaskan minyak secukupnya, goreng sayap ayam hingga matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Kurangkan minyak menggoreng ayam, sisakan secukupnya. Lalu tumis bumbu tersebut yang udah aku catatkan di video hingga matang. Setelah matang, masukkan ayam dan masukkan bumbu seasoning, aduk-aduk hingga bumbunya larut, lalu siap untuk disajikan. Ini dimakan dengan nasi anget, lauknya kerupuk itu mantap. Ini rasanya nggak terlalu pedas, jadi anak-anak pun suka, tapi kalau yang suka pedas bisa ditambahin cabai rawit secukupnya ya. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Kali ini aku bikin nasi goreng cabai kering. Bahan-bahannya: 1 mangkok kecil nasi putih, ini teri, 2 butir telur, dan ini bumbu yang dihaluskan. Panaskan minyak secukupnya, tumis teri hingga matang, lalu masukkan bumbu halus dan tumis hingga matang. Setelah matang, sisihkan, tambahkan sedikit minyak, masukkan 2 butir telur, bikin telur orak-arik. Setelah matang, masukkan nasi. Aduk-aduk supaya nasinya tidak bergerindil, lalu seasoning dengan gula, garam, lada bubuk secukup rasa. Ini nambahin garamnya hati-hati ya, karena ada terinya yang udah asin. Bila dah siap, sajikan dengan lalapan dan kerupuk sebagai pelengkap. Ini itu rasanya enak banget teman-teman. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Sebenarnya pisang coklat cheese ini udah lama viral, tapi baru sekarang aku mau nyoba bikin. Sambil nunggu pisangnya mateng, aku motong coklat bar. Ini aku menggunakan dark coklat, aku campur dengan almond milk biar rasanya nggak terlalu manis ataupun terlalu pahit. Ini pisangnya kurang mateng, jadi aku goreng lagi. Oke, ini sekarang udah betul-betul mateng ya. Kalau betul-betul matang itu dibelah gampang. Dan sekarang aku mau ngasih toppingnya. Aku taburkan dulu coklatnya, setelah itu aku parutkan cheese. Oke, sekarang udah siap. Ini aku potong-potong, terus mau aku makan. Tuh, ini itu rasanya enak banget teman-teman. Aku baru pertama kali nyobain ini. Karena ini coklatnya aku campur, jadi nggak terlalu manis, enak. Selamat mencoba. Yuk nyobain makan mie yang lagi viral. Untuk flavornya disesuaikan selera, aku menggunakan ginger ramyeon spicy chicken. Ini bumbunya aku tuang ke mangkok dulu, aku tambahin mayonis dan 1 butir kuning telur. Didihkan air secukupnya, rebus mie hingga matang. Setelah matang, ambil 1 scoop air rebusan mie, tuangkan ke dalam adonan bumbu. Aduk-aduk hingga sebati, lalu masukkan mie yang sudah ditiriskan terlebih dahulu. Oke, ini sudah siap, lalu hiasi dengan telur rebus dan juga seaweed. Dan inilah hasilnya. Ini itu rasanya enak banget loh teman-teman. Kalau dimasak seperti ini itu rasanya nggak terlalu pedas. Rasanya itu creamy, pedas, asin, manisnya itu menyatu. Rasanya enak banget. Selamat mencoba. Untuk kali ini aku bikin chicken chop sos lada hitam. Ini ayamnya aku sudah buang tulangnya. Aku menggunakan ayam kampung bagian paha. Bumbuin dengan bumbu tersebut yang udah aku catatkan di video, lalu perap selama 1 jam. Setelah 1 jam, panaskan teflon, kasih 1 sendok makan minyak, lalu masak ayam secara grill ya. Ini ditutup biar cepat mateng dan matengnya itu merata. Aku tusuk-tusuk untuk memastikan matangnya. Ini udah matang, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya bikin sos lada hitam. Panaskan butter, masukkan bawang bombay, bawang putih, tumis hingga matang. Lalu masukkan tepung gandum, aduk-aduk, masukkan biji lada hitam yang ditumbuk kasar. Lalu masukkan setengah cawan air, aduk-aduk, dinginkan sebentar, terus di blender. Lalu tuangkan ke teflon lagi, seasoning dengan bumbu-bumbu tersebut. Aduk-aduk, cek rasa, bila sudah siap sajikan.